Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim Widya Iswara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan mendampingi Bapak Ibu dalam proses pembelajaran, penanaman, dan pemeliharaan aren. Dalam agenda ini, model pembelajarannya adalah dengan model e-learning. Sebelumnya, Bapak Ibu telah mempelajari materi-materi yang sebelum penanaman dan pemeliharaan aren adalah pengenalan jenis tanaman aren, prospek bisnis aren, lalu perbenihan tanaman aren, pembuatan persemian aren. Nah, ini merupakan materi yang terakhir, yaitu penanaman dan pemeliharaan aren dalam pelatihan teknik budidaya aren. Sebelum masuk ke materi pembelajaran, maka Bapak Ibu harus mengetahui tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dalam proses penanaman dan pemeliharaan aren, yaitu yang pertama, menjelaskan persiapan penanaman aren, kedua, melakukan penanaman aren, yang ketiga, melakukan pemeliharaan aren. Dari tujuan pembelajaran ini menjadi 3 materi pokok, yaitu yang pertama, persiapan penanaman aren, lalu penanaman aren, yang ketiga adalah pemeliharaan aren. Kita masuk ke persiapan penanaman aren, yaitu materi pokok yang pertama. Dalam materi pokok ini, Bapak Ibu dalam persiapan penanaman aren, yaitu menyiapkan areal tempat di mana tanaman aren ini akan tumbuh. Bagaimana mempersiapkan tempat tumbuh ini menjadi tempat tumbuh bibit tanaman aren yang baik. Bisa juga untuk memanipulasi faktor tempat tumbuh agar layak dan menguntungkan untuk pertumbuhan bibit aren. Beberapa kegiatan dalam persiapan penanaman aren adalah, yang pertama adalah pembersihan lokasi dari vegetasi. Di sini Bapak Ibu dapat melihat bahwa lokasi harus bersih dari gulma, alang-alang, dan tanaman-tanaman lain agar bibit tanaman yang akan ditanam mudah tumbuh dan tidak terganggu pertumbuhannya. Langkah yang kedua adalah pembuatan jalur tanaman. Pembuatan jalur tanaman ini dilakukan untuk melihat bagaimana jarak tanam yang akan digunakan, sehingga posisi budidaya aren ini teratur dan tidak saling terlalu dekat dalam jarak tanamnya. Biasanya jarak tanam yang dalam penanaman aren ini adalah 7 meter kali 7 meter. Lalu langkah selanjutnya adalah pembuatan dan pemasangan ajir. Dalam hal ini, ajir biasanya dibuat dengan bambu atau kayu dan biasanya dicat dengan warna yang mencolok. Nah, di sini ajir ini digunakan untuk menandai bagaimana lubang tanam itu berada. Nah, langkah selanjutnya yaitu pembuatan lubang tanam. Lubang tanam ini biasanya dibuat dengan ukuran 40 cm kali 40 cm kali 40 cm. Pada saat pembuatan lubang tanam, tanah lapisan atas dipisah dari tanah lapisan bawah. Lalu lubang tanam dibiarkan selama 1 minggu sebelum digunakan. Dan pada waktu pembiaran ini biasanya ditandai dengan ajir yang telah kita buat. Tidak lupa diberi pupuk dasar tambahan pada media tanaman atau diletakkan di dalam lubang tanam itu sendiri. Lalu setelah proses persiapan tanaman selesai, kita masuk ke materi pokok kedua, yaitu penanaman aren. Nah, dalam penanaman aren ini, media bibit harus kompak dan tidak mudah terhambur dari polybag. Bapak Ibu dapat melihat bahwa di bibit aren ini terlihat bahwa media bibit kompak dan tidak terhambur. Lalu kondisi lubang tanam telah dipersiapkan dengan baik dan tidak tergenang dengan air. Karena ketika tergenang air akan mengganggu proses penanaman. Lalu langkah selanjutnya yaitu melihat kondisi bibit. Ini penting sekali karena kondisi bibit dalam keadaan sehat perlu sekali dilihat dan bagaimana bibit itu memenuhi kriteria yang telah ditetapkan untuk ditanam. Seperti benih aren ini
aren yang siap ditanam pada umur yaitu 12-18 bulan, lalu memiliki tinggi lebih besar atau sama dengan 40 cm, jumlah daun lebih besar atau sama dengan 4 helai terbuka penuh, dan lilit batang lebih besar atau sama dengan 10 cm. Hal ini perlu sekali diperhatikan karena jika tidak, kriteria ini tidak diperhatikan, maka bibit yang ditanam dapat mati di lapangan. Langkah selanjutnya yaitu pada waktu penanaman aren, waktu penanamannya harus benar-benar diperhatikan, yaitu disesuaikan dengan musim tanam yang tepat. Jadi biasanya awal akan mulai musim hujan. Kemudian langkah selanjutnya pada waktu penanaman, polybag dilepas dari media tanam dengan tidak merusak sistem perakaran tanaman. Nah, ini juga penting sekali tadi bahwa media tanam tidak berhamburan ini terkait dengan bagaimana ketika proses polybag ini dibuka, maka ketika media tanam tidak kompak maka akan merusak sistem perakaran yang ada. Lalu yang selanjutnya yaitu bibit dan media diletakkan pada lubang tanam dengan posisi tegak. Bibit tidak dilakukan pada posisi miring ataupun terganggu dengan benda-benda lainnya agar tidak mengganggu posisi bibit. Lubang tanam ditimbun dengan tanah lapisan atas yang telah dicampur dengan pupuk kandang. Kemudian disusul penutupan lubang tanam dengan tanah lapisan bawah. Di samping itu perlu juga dibuat piringan tanaman yang bersih dari tonggak dan tanaman pengganggu. Hal ini juga untuk memudahkan agar bibit tumbuh dengan baik. Dalam sistem penanaman aren ini ada model monokultur dan polikultur. Dalam model monokultur dengan jarak tanam 7 meter kali 7 meter sehingga berbentuk segi 4. Sedangkan polikultur dengan jarak antar barisan lebih lebar dari dalam barisan yaitu 16 meter kali 7 meter. Lanjut dalam proses pemeliharaan aren yaitu materi pokok yang ketiga. Yang pertama, dalam pemeliharaan ini ada proses penyiangan, pendangiran, penyulaman, pemupukan, sanitasi batang, pengendalian hama dan penyakit. Dalam pemeliharaan, proses penyiangan ini penting sekali, biasanya dilakukan dalam pemeliharaan tahun kedua. Nah, tujuan penyiangan ini untuk membebaskan tanaman aren dari tanaman pengganggu atau gulma. Biasanya setelah proses bibit ini tumbuh, tanaman liar pun akan ikut tumbuh, jadi perlu disiangi. Biasanya dilakukan paling kurang hingga tanaman berusia berumur 2 tahun, karena ketika bibit masih kurang dari 2 tahun, masih tidak boleh terganggu oleh gulma atau tanaman yang lain. Biasanya penyiangan ini dilakukan menggunakan parang atau arit. Nah, tanaman pengganggu ini juga bisa terjadi pada lilitan-lilitan yang terdapat dalam tanaman aren. Memotong rumputnya bisa menggunakan mesin potong rumput untuk membersihkan ilalang atau rerumputan pengganggu. Ini teman-teman dapat melihat bahwa banyak rumput di sekitar tanaman aren yang perlu disiangi agar tidak mengganggu pertumbuhan aren itu sendiri. Lalu yang kedua adalah pendangiran. Nah, pendangiran ini juga sama untuk membebaskan tanaman aren dari tanaman pengganggu khususnya pada tapak tumbuh. Jadi di sekitar areal aren ini kita bersihkan dari tanaman pengganggu sehingga tanaman aren dapat tumbuh dengan baik. Pendangiran ini dilakukan pemeliharaan tahun kedua yaitu pada usia tanaman sebelum 2 tahun. Pemeliharaan selanjutnya adalah penyulaman. Ini penting sekali dilakukan dalam proses pemeliharaan. Biasanya juga sudah diperhitungkan dalam proses penyediaan bibitnya, karena tidak mungkin dalam proses penanaman biasanya tidak berhasil semua. Ada bibit tanaman yang mati ataupun tidak tumbuh. Jadi penyulaman ini dilakukan untuk mengganti tanaman yang mati atau merana dan diusahakan menggunakan bibit yang sejenis. Sebelum penanaman sudah dipersiapkan bibit untuk pengganti bibit yang mati atau disebut proses penyulaman.
Pelaksanaan penyuluman ini dalam proses pemeliharaan biasanya dilakukan 15-30 hari setelah penanaman. Nah, ini juga disesuaikan dengan tanaman yang mati. Langkah selanjutnya yaitu dalam proses pemeliharaan adalah pemupukan. Nah, biasanya pemupukan ini dilakukan 2 kali dalam setahun, yaitu pada awal dan akhir musim hujan. Untuk melakukan pemupukan ini harus diperhatikan umur tanaman, jenis, dan takaran pupuk. Pupuk dimasukkan ke dalam parit kecil yang dibuat melingkar pohon. Jarak parit dari tanaman yang akan dipupuk berbeda menurut umur tanaman. Langkah selanjutnya dalam pemeliharaan tanaman aren adalah sanitasi batang. Setelah umur 5 tahun, tentunya aren akan tumbuh dengan baik. Nah, di sini banyak batang-batang aren yang sudah mulai mengering. Di sini sudah banyak hijaunya gitu. Setelah umur 5 tahun, hijau aren ini dapat dipanen, yaitu dengan memotong batang-batang aren yang sudah tidak optimal dalam pertumbuhannya, sehingga tidak mengganggu perbesaran batang tanaman aren. Di sini tanaman aren tidak terhambat pertumbuhannya. Jadi selain proses sanitasi ini, hijaunya dapat juga dipanen dan dimanfaatkan untuk kegiatan yang lainnya. Pemeliharaan aren selanjutnya yaitu pengendalian hama dan penyakit. Hama yang biasanya menyerang aren muda ini adalah kumbang tanduk atau disebut Orytes rhinoceros. Menyerang pucuk aren dan menggeret sampai menembus pangkal pelepah daun muda. Biasanya diatasi dengan musuh alami atau dengan sanitasi atau dengan penggunaan serbuk mimba dan penggunaan feromon. Musuh alami ini dapat berupa Metarhizium dan bakulovirus. Nah, ini teman-teman dapat melihat bagaimana bentuk kumbang tanduk yang merusak tanaman aren pada waktu muda. Lalu ada juga penyakit tanaman. Penyakit tanaman ini dapat berupa cendawan, Pestalotiopsis, menyerang permukaan daun yang agak tua. Bagian bawah dan atas daun ini terlihat bercak-bercak putih, berukuran diameter 2-3 cm, lalu berwarna kuning keputih-putihan, dan di tengahnya terdapat bintik-bintik berwarna hitam. Nah, biasanya melalui penyemprotan tanaman dengan pestisida yang berbahan aktif cobok 0,5%. Ada juga hama babi. Biasanya ini ketika tanaman aren ini ditanam di lahan-lahan dekat hutan. Hama ini dapat diatasi dengan membuat karung plastik untuk melindungi bibit tanaman aren. Ada juga bibit tanaman aren ditanam menggunakan ruas bambu. Nah, ini juga untuk melindungi hama babi, tikus, dan landak. Ada juga menggunakan pelepas sawit lainnya untuk melindungi bibit aren dari terpaan cahaya matahari, karena aren muda biasanya masih butuh naungan. Mungkin itu aja terkait dengan bagaimana proses penanaman dan pemeliharaan aren. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.